Elon Musk pernah berkata, gagal itu adalah pilihan. Jika kita tidak gagal, artinya kita tidak cukup berinovasi. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang membuat seseorang bisa bertahan di tengah badai kegagalan yang mengerikan? Apa yang membuat Elon Musk tidak takut jatuh miskin, sementara banyak dari kita justru menghindarinya? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be... Tahun 2008, semua terlihat hancur. Tesla kehabisan dana. SpaceX gagal 3 kali peluncuran berturut-turut. Tak ada lagi yang mau berinvestasi. Bank pun menolak pinjaman. Bahkan orang-orang terdekatnya bilang, mungkin sudah waktunya berhenti. Tapi saat itu, Elon Musk tidak memikirkan kekayaannya yang lenyap atau reputasinya yang dipertaruhkan. Elon Musk justru berkata satu hal yang membuat banyak orang tercengang. Gagal adalah pelajaran dan saya akan mencobanya lagi. Kenapa? Apa yang sebenarnya ada di pikiran Elon Musk? Siapa yang berani mempertaruhkan segalanya seperti Elon Musk? Banyak dari kita mengira jawabannya adalah uang atau ego. Tapi kita salah. Untuk memahami Elon Musk, kita harus melihat ke masa kecilnya. Di Pretoria, Afrika Selatan, seorang anak kutu buku bernama Elon Musk pernah hampir mati dipukuli teman-temannya di sekolah. Tapi apa yang Elon lakukan setelahnya? Elon kembali ke sekolah yang sama tanpa ragu sedikit pun. Kenapa? Karena baginya tidak ada rasa takut yang lebih besar daripada kehilangan kesempatan untuk mengubah hidupnya. Dan hal yang sama terulang kembali ketika Elon Musk dewasa. Jeep2, bisnis pertamanya, dianggap gagal oleh para kritikus. Tapi akhirnya berhasil Elon Musk jual dengan harga jutaan dolar. Elon Musk tidak merayakannya, tapi langsung memulai perusahaan XCOM yang kemudian menjadi PayPal. Dan ia jual ke eBay. Orang lain mungkin berhenti di sini, tapi Elon Musk memilih jalan berbeda. Setelah itu SpaceX lahir, tapi hanya untuk ditertawakan oleh semua orang. Kemudian perusahaan mobil Tesla lahir, tapi hanya untuk diolok-olok sebagai perusahaan pembakar uang. Bahkan Solar City, Hyperloop, hingga Neuralink, semua dianggap mustahil. Tapi Elon Musk terus melawan apa yang kita sebut sebagai kemustahilan. Dan itulah alasan terbesar kenapa Elon Musk begitu berani. Sampai di sini, kita mungkin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ditakutkan oleh Elon Musk? Jika kita berpikir jawabannya adalah kehilangan uang, kita salah besar. Rasa takut Elon Musk jauh lebih filosofis dari semua itu. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan itulah yang membuat Elon Musk terus maju. Bahkan ketika semuanya menentang dirinya. Siapa sebenarnya Elon Musk? Elon Reeve Musk lahir pada 28 Juni 1971 dari pasangan Mae Musk, seorang model dan ahli gizi asal Kanada, dan Errol Musk, seorang insinyur asal Afrika Selatan. Dari luar, keluarganya terlihat sempurna, ayah yang pintar dan ibu yang glamor. Tapi di balik itu semua, masa kecil Elon Musk jauh dari kata bahagia. Orang tuanya bercerai ketika dia masih kecil, dan Elon Musk memilih tinggal bersama ayahnya. Keputusan yang akhirnya dia sesali seumur hidupnya. Hubungan dengan ayahnya dipenuhi dengan konflik, dan Elon pernah menyebut ayahnya sebagai orang yang jahat luar biasa. Di sekolah, kehidupan Elon Musk tak kalah keras. Dia adalah anak kutu buku yang lebih suka membaca ensiklopedia daripada bermain dengan teman-teman sebayanya.
Kebiasaannya ini membuatnya sering dibully. Bahkan satu insiden memalukan pernah terjadi. Saat masih kecil, Elon Musk pernah dipukuli hingga tidak sadarkan diri oleh teman-temannya dan dilempar dari tangga. Insiden itu membuatnya dirawat di rumah sakit selama beberapa minggu. Tapi ada hal unik yang terjadi setelah itu. Bukannya menyerah atau takut kembali ke sekolah, Elon Musk memilih untuk menghadapi semuanya. Mungkin disitulah kita bisa melihat bibit keberanian dan daya juang yang lebih tinggi dari Elon Musk mulai tumbuh. Dari usia muda, Elon Musk sudah memiliki ketertarikan besar terhadap teknologi. Pada usia 10 tahun, dia belajar sendiri cara memprogram komputer dari manual. Dan pada usia 12 tahun, dia menciptakan game komputer bernama Blaster yang kemudian dia jual seharga $500. Di usia itu, dia bukan hanya seorang anak yang jenius, tapi juga seorang bisnismen kecil. Namun, di Afrika Selatan tidak menawarkan peluang yang cukup besar untuk mewujudkan mimpinya. Pada usia 17 tahun, Elon Musk mengambil keputusan besar untuk melarikan diri ke Kanada, negara asal ibunya. Dia hanya membawa koper dan cita-cita untuk membuat sesuatu yang berdampak besar bagi dunia. Dari Kanada, perjalanan pendidikannya berlanjut. Elon Musk kuliah di Queen University sebelum pindah ke University of Pennsylvania, di mana dia belajar fisika dan bisnis. Disinilah bakat Elon Musk untuk menggabungkan teori ilmiah dengan keberanian berbisnis benar-benar muncul. Tapi seperti biasa, Elon Musk tidak pernah puas. Setelah diterima di program doktoral Stanford, dia hanya bertahan 2 hari sebelum keluar. Bukan karena dia tidak bisa mengikutinya, tapi karena Elon Musk melihat peluang yang lebih besar yang terjadi, yaitu revolusi internet. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Awal karir bisnisnya, Elon Musk membangun perusahaan pertamanya, yaitu Zip2, yang dibangun bersama saudara laki-lakinya, Kimbal Musk. Berakhir dengan sukses setelah dijual ke Compaq seharga $22 juta. Dengan uang itu, Elon Musk mendirikan S.com yang kelak menjadi PayPal. Ketika PayPal dijual ke eBay, Elon Musk mengantongi ratusan juta dolar. Tapi menariknya, daripada menikmati kekayaan itu, Elon Musk malah mengambil resiko yang lebih besar. Dia memasukkan semua uangnya ke dalam 3 perusahaan ambisiusnya, SpaceX, Tesla, dan SolarCity. Di sanalah kunci cerita kita hari ini. Kenapa dia lebih takut gagal daripada takut miskin? Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari perjalanan hidup yang luar biasa. Ketakutan adalah hal yang universal. Kita semua pernah merasakannya. Namun, Elon Musk memiliki pendekatan yang berbeda terhadap ketakutan. Khususnya ketakutan akan kegagalan. Baginya, ketakutan terbesar bukanlah kehilangan uang, melainkan kehilangan kesempatan untuk menciptakan dampak yang lebih besar bagi dunia. Pernahkah kita mendengar seseorang yang lebih takut gagal daripada kehilangan hartanya? Elon Musk berulang kali mengatakan, jika sesuatu cukup penting, meskipun peluangnya kecil, tetap harus dicoba. Pernyataan ini bukan hanya sekedar teori baginya, tetapi cara hidup. Apakah ini terdengar seperti keputusan yang terlalu beresiko? Untuk orang biasa mungkin, namun bagi Elon Musk, hidup adalah tentang menciptakan sesuatu yang berarti, bukan tentang menjaga kenyamanan atau rasa aman. Dan ini adalah alasan mengapa ia lebih takut gagal daripada takut miskin. Bayangkan berada di posisinya, menghadapi situasi di mana hampir semua pihak mengatakan bahwa kita adalah yang salah. Bisakah Anda tetap melangkah maju? Elon Musk tidak hanya mampu melakukannya, tetapi ia bahkan mengubah tantangan ini menjadi katalis yang mendorongnya untuk mencapai yang lebih banyak lagi. Dan pernyataannya adalah, mengapa ia berpikir seperti itu? Kita tahu, tahun 2008 adalah salah satu titik terendah dalam hidup Elon Musk. Perusahaan Tesla hampir bangkrut. Perusahaan SpaceX telah gagal dalam 3 peluncuran roket berturut-turut. Tidak sedikit orang yang menyarankan untuk Elon Musk berhenti dan menyelamatkan sisa kekayaannya.
Namun, ia memutuskan untuk bertaruh semuanya dalam satu peluncuran terakhir. Bayangkan posisi itu. Dana perusahaan SpaceX sudah habis, reputasi pribadi dipertaruhkan, dan lebih dari itu, mimpi besarnya tentang penjelajahan luar angkasa berada di ujung tanduk. Apa yang kita lakukan dalam situasi ini? Kebanyakan dari kita mungkin akan menyerah, tapi bagi Elon Musk, menyerah bukanlah pilihan. Detik-detik momen peluncuran keempat roket Falcon 1 itu penuh tekanan. Jika roket itu gagal, maka segalanya berakhir. Perusahaan SpaceX tutup, perusahaan Tesla runtuh, dan kredibilitasnya hancur. Namun, takdir berpihak padanya. Peluncuran itu sukses, dan SpaceX mendapatkan kepercayaan publik serta kontrak dari NASA. Dari satu langkah besar yang tampak seperti perjudian itu, Elon Musk membangun perusahaan yang sekarang mengubah industri antariksa. Dan disinilah Elon Musk mengajarkan sebuah pelajaran penting. Resiko adalah bagian dari inovasi. Jika kita ingin menciptakan sesuatu yang besar, kita harus siap gagal besar pula. Maka dari itu ia memilih mengadopsi filosofi. Setiap kegagalan hanyalah satu langkah lebih dekat menuju kesuksesan. Pada akhirnya, kisah Elon Musk adalah tentang melampaui batas. Batas yang diciptakan oleh ketakutan, oleh keraguan, bahkan oleh kenyataan. Ia memandang kegagalan bukanlah sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses. Dan filosofi ini tidak hanya relevan untuk roket atau mobil listriknya. Filosofi ini relevan untuk kita semua dalam setiap langkah kehidupan kita. Jadi, pertanyaannya adalah, apa ketakutan terbesar kita? Gagal, tidak punya uang, atau jangan-jangan kehilangan makna hidup? Elon Musk menunjukkan bahwa kegagalan hanyalah alat belajar, bukan sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, ketakutan sejati adalah hidup tanpa mencoba. Lalu, apa yang menghalangi kita hari ini? Dan apakah kita siap untuk belajar dari kegagalan seperti yang dilakukan oleh Elon Musk demi mencapai tujuan yang lebih besar?